Halo semua, pernah pusing gak sih milih aplikasi sekuritas yang pas? Pilihannya banyak banget kan? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Kita akan cari tahu aplikasi mana yang paling oke buat seorang value investor jangka panjang. Jadi ini bukan cuma soal fitur doang, tapi lebih ke aplikasi mana yang benar-benar bisa jadi partner strategi investasi kita. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bangun fondasinya dulu. Kita ngomongin soal mindset seorang investor. Habis itu, baru kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang penting pas milih aplikasi, mulai dari kelengkapan datanya sampai urusan biaya. Dan di akhir, kita bakal punya filter buat nentuin pilihan yang paling pas buat kamu. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pola pikir. Kenapa? Karena gini, sebagus atau secanggih apapun aplikasinya, kalau cara berpikir kita salah, investasi itu rasanya bisa jadi kayak judi. Jadi ini benar-benar pondasi buat sukses jangka panjang. Nah, ini dia konsep yang jadi game changernya, compounding. Coba deh bayangin, investasi kita tuh kayak bola salju yang lagi ngelinding dari atas bukit. Awalnya kecil kan, tapi makin lama dia ngelinding, makin banyak salju yang nempel dan akhirnya jadi raksasa. Inilah kekuatan waktu dan inilah kenapa sabar itu jadi senjata utama kita sebagai investor. Poin kuncinya tuh di sini. Waktu kita beli saham, kita itu sebenarnya lagi beli sepotong kecil dari sebuah bisnis beneran, bukan cuma sekedar kode saham yang kelap-kelip di layar HP. Pertanyaannya jadi beda kan? Bukan saham apa yang bakal naik, tapi bisnis apa yang bagus dan saya mengerti. Prinsip inilah yang bikin seorang Warren Buffett jadi legenda. Benjamin Graham, mentornya Warren Buffett, punya analogi yang keren banget namanya Master Market. Anggap aja pasar saham itu partner bisnis kita yang super duper moody. Hari ini dia bisa aja panik ketakutan terus nawarin bisnisnya ke kita dengan harga obral. Besoknya dia bisa super optimis dan nawarin harga selangit. Nah, tugas kita sebagai value investor cuma satu, manfaatin moodnya. Beli pas dia lagi pesimis dan jual murah. Oke, filosofinya udah dapat, sekarang waktunya kita milih senjata. Di zaman sekarang, senjata utama kita ya aplikasi sekuritas. Pertanyaannya, apa aja sih yang harus kita cari dalam sebuah aplikasi biar pas sama filosofi tadi? Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting kan? Buat seorang value investor, fitur apa sih yang benar-benar ngebantu? Bukan soal aplikasi mana yang fiturnya paling banyak, tapi fitur mana yang paling relevan dan berguna buat strategi kita. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, jadi ada 5 kriteria utama yang bakal kita pakai buat nge-review. Pertama, kualitas data dan alat analisisnya. Kedua, kecepatan eksekusi dan tentu aja biayanya. Ketiga, kemudahan penggunaan. Keempat, pilihan aset yang tersedia. Dan yang terakhir, tapi justru paling krusial, keamanan dana kita. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kriteria nomor 1, data dan analisis. Gini deh, buat seorang value investor, data itu ibaratnya bahan baku buat masak. Tanpa bahan baku yang bagus dan lengkap, mau resep analisis kita secanggih apapun, hasilnya ya nggak bakal maksimal. Nah, coba lihat tabel ini deh, menarik banget. Kalau kita lihat, Stockbit dan Ajaib itu unggul banget dari sisi tampilan yang modern dan alat analisisnya, terutama fitur Historical PE per PBV Bands. Fitur ini tuh kayak mesin waktu. Kita bisa lihat valuasi sebuah saham sekarang itu lagi murah atau mahal dibandingin sejarahnya selama bertahun-tahun ke belakang. Ini ngebantu banget. Diversifikasi itu penting banget ya kan? Nah, dari data ini kelihatan jelas, Ajaib itu juaranya soal pilihan aset. Kenapa ini penting? Bayangin kalau pasar saham lagi mahal banget, sebagai investor kita bisa dengan gampang geser dana kita ke aset lain, misalnya obligasi, langsung di satu aplikasi. Nggak perlu ribet buka akun di tempat lain. Oke, riset udah beres, analisis udah mantap, sekarang waktunya eksekusi. Nah, di tahap ini ada 2 hal yang jadi penentu. Seberapa cepat order kita masuk, dan tentunya berapa biaya yang harus kita keluarin buat setiap transaksi. Kalau dilihat sekilas, beda biayanya mungkin tipis banget ya, cuma 0, sekian persen. Tapi jangan salah, ini efek bola salju juga loh. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita investasinya jangka panjang dan sering nabung saham, perbedaan kecil ini bisa jadi besar banget dampaknya. Di sini, Stockbit, Ajaib, dan Mira nawarin biaya yang paling bersaing. Nah, ini dia bagian yang seru, soal adu cepat. Terutama buat yang suka ikutan rebutan saham IPO. Dari hasil eksperimen ini, kelihatan banget kalau Mirai itu paling konsisten ngasih nomor antrian terdepan buat investor retail. Ini bisa jadi keuntungan yang, wah, signifikan banget buat dapetin saham-saham yang lagi jadi incaran banyak orang. Oh iya, ada satu detail kecil lagi tapi kadang suka bikin gregetan.
kecepatan penarikan dana. Sebagian besar aplikasi sekarang udah bisa cair di hari yang sama. Tapi ada baiknya dicek lagi, karena beberapa sekuritas, contohnya Mire, kadang butuh waktu sampai hari kerja berikutnya. Ini penting buat ngatur arus kas kita. Oke, kita udah lihat perbandingan fitur, data, kecepatan, sampai biaya. Sekarang, gimana cara menyatukan semua informasi ini buat bikin keputusan? Caranya, kita harus balik lagi ke akar, ke prinsip paling dasar dari value investing. Kalau ada satu konsep yang wajib dipegang teguh sama value investor, ini dia, margin of safety. Anggap aja ini sabuk pengaman kita atau jaring pengaman kita waktu berinvestasi. Ini adalah bantalan yang melindungi kita dari kesalahan analisis atau sekedar nasib sial. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya simpel banget kok. Pertama, kita coba perkirakan berapa sih nilai wajar dari bisnis itu per lembarnya. Katakanlah Rp10.000. Terus kita lihat, Mr. Market lagi nawarin harga berapa? Misalnya cuma 6.500. Nah, selisih antara nilai wajar sama harga pasar itulah yang namanya margin of safety. Di contoh ini, kita dapat diskon 35%. Artinya, kita punya bantalan yang cukup tebal. Dan ini nyambung banget nih sama aturan paling legendaris dari Warren Buffett. Aturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Dan aturan nomor 2, jangan lupakan aturan nomor 1. Nah, cara terbaik buat menaati aturan itu ya dengan selalu menuntut adanya margin of safety yang cukup besar sebelum kita membeli sebuah saham. Terakhir, dan ini sama sekali bukan berarti yang paling nggak penting, justru ini krusial banget, keamanan akun. Percuma kan analisis kita jago dan dapat untung, tapi ujung-ujungnya akun kita kena hack. Apalagi belakangan ini ada beberapa kasus. Jadi pastikan platform yang kita pilih itu punya sistem keamanan yang kokoh. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Jadi kesimpulannya, aplikasi mana yang terbaik? Jawabannya, ya tergantung sama kamu. Aplikasi terbaik itu bukan yang skornya paling tinggi di semua kategori, tapi yang paling pas sama gaya investasimu. Coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu tipe analis yang butuh data super lengkap atau investor yang suka diversifikasi ke banyak aset? Pilihlah alat yang paling bisa mendukung strategimu untuk meraih sukses jangka panjang.